Lebah, beruang, dan bebek. Halo, ketemu lagi dengan Kak Aryo di kanal Dongeng, kanal KPK. Untuk anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Nah, sekarang kakak akan bercerita di sebuah hutan. Di sebuah hutan itu ada satu pohon yang tinggi, besar, dan rindang dan lebat sekali dedaunannya. Pohon itu berdiri tumbuh kokoh di pinggir sebuah danau. Danau yang tidak terlalu luas, ya kolam kecil lah. Tapi di danau itu ada banyak sekali ilalang dengan tumbuhan yang penuh dengan bunga warna-warni. Kalian tahu, ada yang menarik di pohon besar itu. Ada satu sarang lebah yang menggantung di satu ranting yang cukup besar. Setiap pagi, lebah-lebah di sarang itu akan keluar. Mereka akan keluar mencari bunga-bunga di kolam di danau kecil itu atau di seluruh penjuru hutan. Mereka akan mengambil sari-sari bunganya, akan diolah menjadi madu yang disimpan di sarang lebah itu. Semua hewan tahu setiap kali mendengar lebah-lebah itu mulai berterbangan di sekitar mereka dengan suara yang khas. Mereka tahu, wah, ini sudah pagi. Dan ketika suara itu terdengar, pasti ada banyak bunga yang bermekaran. Dan terkadang suara lebah itu menjadi tanda buat sang beruang. Wah, aku mendengar suara lebah. Lebah berterbangan. Berarti kalau aku mendengar suara lebah berterbangan, pasti lebah-lebah itu membawa madu. Beruang itu kan makanannya madu. Kebetulan dia adalah beruang madu. Dia mulai berjalan mengikuti suara lebah, mendekati pohon besar itu, dan dia mulai melihat. Madunya sepertinya sudah penuh nih di sarang lebah. Karena dia melihat tetesan madu yang banyak sekali. Dia mulai mengambil sebagian, dia mulai menikmati. Mengambil lagi sebagian, dan mulai menikmati. Dan kalian tahu yang terjadi juga? Ketika beruang itu berjalan, bum, 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 bum. Para angsa dan para bebek mendengar suara langkah kaki si beruang. Mereka berkata satu sama lain, wah, beruang berjalan nih. Dia pasti mau mengambil madu di sarang lebah yang ada di pohon di pinggir kolam yang besar itu. Tidak terlalu besar lah. Tapi di kolam itu pasti kita bisa tenang berenang. Tidak akan diganggu hewan lain karena ada beruang. Dan ketika suara itu mulai terdengar, bum, 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 bum. Para bebek dan angsa mulai mengikuti beruang dan mulai berenang-berenang dengan tenang dan merasa senang. Dan itu terjadi setiap hari. Setiap kali lebah terbang, beruang akan mengikuti, bum, 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 bum. Angsa mendengar dan akan mengikuti, berenang di kolam dengan senang dan tenang karena tidak akan ada yang mengganggu. Itu terjadi setiap hari dan berhari-hari, berminggu-minggu kemudian. Sampai pada satu ketika, ada apa ya? Nantikan kelanjutan ceritanya di kanal Dongeng, kanal KPK untuk kalian anak Indonesia yang berani, jujur, hebat.
Halo, Kak Aryo kembali untuk melanjutkan ceritanya. Cerita dongeng di Kanal Dongeng, Kanal KPK untuk anak Indonesia yang berani, jujur, hebat. Nah, tadi ceritanya tentang lebah yang kembali ke sarang lebah setelah mengumpulkan madu, kemudian beruang yang mengikuti karena meminta madu-madu untuk dia makan, dan bebek-bebek dan angsa yang mengikuti beruang karena dia tahu ada beruang sehingga dia bisa berenang-renang dengan tenang dan senang karena tidak ada lagi hewan-hewan yang akan mengganggu mereka karena ada beruang di situ. Itu terjadi hampir setiap hari, berminggu-minggu, tapi kemudian pada suatu ketika ada lebah-lebah yang merasa malas. Aduh, malas nih. Kita istirahat yuk. Libur yuk. Kita tidak usah bekerja deh. Mencari madu yuk. Dan teman-teman yang lain akhirnya jadi tertular. Iya. Yuk. Kita malas yuk. Gak usah bekerja yuk. Udah. Dan tiba-tiba semua lebah tidak ada lagi yang bekerja. Mereka tidak mau saling membantu untuk mengumpulkan madu. Dan ketika lebah-lebah tidak berterbangan untuk mencari madu, beruang juga terus tertidur di tempat tinggalnya, di guanya, di hutan itu. Karena dia tidak mendengar suara lebah. Dan ketika beruang tidak bangun dan berjalan, para bebek dan angsa juga tidak mendengar suara beruang. Mereka juga tidak memutuskan untuk berenang. Mereka diam aja di sarangnya dan tertidur. Dan ketika kolam itu tidak direnangi, mulai tumbuh semak-semak dan mulai kotor, dan ikan-ikan mulai susah untuk bernafas. Mereka mulai hilang. Dan ketika ikan-ikan tidak ada, hewan-hewan yang lain juga merasa terganggu. Dan tiba-tiba mulai terjadi kekacauan di hutan itu. Suatu ketika, satu lebah bangun. Dia melihat kolamnya tidak ada airnya dan kotor. Tidak ada bunga lagi. Dan hutan menjadi kering, berantakan. Aduh, bagaimana ini? Mereka sadar ketika satu melakukan hal yang baik, ternyata hal baik itu menular juga kepada yang lain. Lebah-lebah itu kemudian berkata, Wah, ternyata kita harus serius bekerja. Kita harus melakukan yang baik. lebah-lebah kemudian menjelajah hutan dan semakin jauh demi mencari sari-sari bunga untuk membuat madu. Mereka mulai bekerja giat mengumpulkan madu. Ketika lebah itu berterbangan dan madu sudah mulai terkumpul, beruang mendengar. Wah, lebah bekerja, pasti ada madunya. Beruang mulai berjalan untuk meminta madunya sedikit demi sedikit untuk dia makan. Bum, 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 bum. Dan ternyata angsa dan bebek mendengar itu. Angsa mulai berjalan. Mereka tahu kalau beruang sedang berjalan menuju pohon besar itu untuk membuat madu. Tapi kolamnya sudah kering sih. Tapi angsa tetap bermain di kolam itu. Semua dibersihkan, rumput dan semak yang kotor dibersihkan. Dan ternyata airnya ketika hujan mulai berkumpul dan kolamnya kembali seperti sedia kala. Ternyata ketika satu melakukan kebaikan, yang lain akan merasakan senang dan merasakan enaknya menerima kebaikan itu. Wah, semenjak saat itu para lebah semakin giat bekerja. Dan beruang juga senang, dan bebek juga senang, dan semua yang tinggal di hutan dan tumbuh di hutan itu juga merasakan manfaatnya. Begitu cerita dari kakak. Sampai ketemu lagi ya lain waktu di Dongeng yang Baik di Kanal Dongeng, Kanal KPK untuk anak Indonesia yang berani, jujur, hebat. Pipi Penyu Pemberani. Halo, ketemu lagi dengan Kak Aryo di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Anak Indonesia berani, jujur, hebat.
Sekarang Kak Aryo mau cerita tentang satu hewan yang selalu membawa rumahnya kemana-mana. Ada yang tahu? Itu adalah penyu. Si penyu yang lucu ini, dia besar sekali. Dia sudah tua, dia berenang nih di lautan. Dia berenang, dan berenang menuju ke pantai. Di pantai dia melangkah dengan perlahan karena membawa beban rumahnya yang berat dan besar itu, perlahan demi perlahan sampai menemukan satu tempat di mana ada pasir halus dan terasa nyaman, terlindungi dari sinar matahari yang terlalu panas karena ada pohon-pohon bakau di sekelilingnya. Penyu besar ini mulai menggali pasir-pasir putih dan halus itu perlahan sampai ada satu sarang berbentuk lubang yang cukup besar, tapi cukup untuk dirinya. Penyu itu kemudian masuk ke dalam dan berdiam diri cukup lama sampai tiba-tiba dari penyu itu keluarlah telur-telur kecil yang cukup banyak. Dan berlanjut berganti hari, berganti minggu, telur-telur itu mulai menetas. Satu persatu mulai berpisah, mulai berenang ke lautan dan mulai berenang sampai menghilang dari pandangan. Tapi ternyata ada satu telur penyu yang terlambat menetas. Keluarlah satu bayi penyu dengan pipi yang tebal sekali. Hewan-hewan lain seperti kepiting, seperti undur-undur, burung camar dan burung pelikan, mereka menemani bayi penyu itu. Dan bayi penyu itu diberi nama Pipi karena pipinya yang besar itu. Tapi Pipi merasa sedih karena dia merasa sendirian. Aduh, aku punya banyak teman sih. Ada kepiting, ada burung camar, ada burung pelikan, ada undur-undur yang lebih kecil hampir gak kelihatan, tapi dia selalu menemani dan memberikan aku semangat. Tapi aku takut. Kata si Pipi. Pipi tinggal sendirian. Dia hanya melihat sisa-sisa cangkang dari saudara-saudaranya yang sudah tidak terlihat lagi. Dia juga tidak melihat orang tuanya yang entah ada di mana sekarang. Sejauh pandangannya, Pipi hanya melihat pasir dan teman-temannya yang lain. Pipi sempat bertanya, Peting, aku harus bagaimana? Aku harus pergi kemana? Dia sempat bertanya juga kepada burung camar, Burung camar, aku harus kemana? Aku harus bagaimana? Aku harus pergi kemana? Aku harus terbang. Kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya sama Pipi? Kira-kira kepiting dan burung camar atau si undur-undur membantunya seperti apa ya? Kita tunggu kelanjutan ceritanya. Tetap di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Untuk kalian, ya, anak Indonesia berani, jujur, hebat. Brum brum. Brum brum. Boom, 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 Hah? Brum brum brum. boom. Boom, 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 boom. Hah? Halo, ketemu Kak Aryo lagi nih di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Untuk kalian,
Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Nah sekarang kakak akan lanjutkan ceritanya tentang Pipi yang lagi kebingungan. Kepiting akhirnya menjawab sih pertanyaan Pipi yang bertanya, aku harus bagaimana dan aku harus kemana itu. Kepiting yang bijak itu kemudian menjawab, Pipi, bayi penyu yang lucu, mungkin aku bisa membantumu. Kamu itu sebaiknya tidak selalu berdiam diri di sarangmu. Kamu bisa keluar, kamu bisa menjelajah, kamu bisa bermain di luar. Bahkan kamu bisa menemukan banyak hal baru. Begitu juga kata si burung camar. Burung camar juga bilang, Pipi, kamu harus berani untuk berjalan di pasir yang halus ini dan putih ini. Kamu harus berani untuk berenang. Kamu harus coba. Kamu akan melihat dan merasakan banyak pengalaman yang menyenangkan. Tapi Pipi tidak berani karena dia tidak tahu. Belum ada yang mengajari. Dia lihat sih, tapi tidak ada yang mendampingi. Tapi kemudian teman-temannya memberikan semangat. Ayo Pipi, kamu pasti berani. Ayo Pipi, coba dulu. Karena diberi semangat seperti itu, Pipi menguatkan dirinya. Oh, mungkin aku harus coba. Aku coba deh. Pelan-pelan, Pipi mulai memberanikan diri untuk keluar dari sarangnya. Sarang yang selama ini dia tinggali, yang membuat dia nyaman. Dia melangkahkan, berjalan di atas pasir yang halus itu, keluar dari sarangnya. Wah, dia melihat pantai yang lebih luas. Dia melihat ada banyak pohon kelapa, nyiur yang terkena angin dan melambai-lambai. Dia melihat ada hutan bakau yang menjaga bibir pantai. Dia melihat ada banyak batu karang yang kuat. Dan dia melihat ada ombak. Wah, itu kok bagus sekali ya. Teman-temannya kemudian terus menyemangati. Ayo Pipi, coba. Coba kamu capai bibir pantai itu. Dan coba kamu sentuh air ombak itu. Dan cobalah berenang. Pipi kemudian memberanikan diri. Dia menguatkan dirinya. Dia terus berjalan, terus melangkah. Dan sampai menyentuh ombak pertama yang menyentuhnya. Dingin. Wah, kok ini menyenangkan ya? Ternyata kalau aku coba, aku melakukannya sendiri, aku menyemangati diriku, aku menguatkan diriku, ternyata ini luar biasa. Dia mulai menyentuh ombaknya, airnya lebih banyak, dia mulai berjalan lebih cepat, dan tiba-tiba Pipi sudah berada di laut. Dia sudah berenang. Dia sempat melihat sih, ada yang lain berenang dengan mengepak-ngepakkan tangan dan kakinya. Dan dia terus mencoba, bergerak, dan ternyata dia mendapatkan pengalaman baru. Dia berenang di lautan, dia ketemu dengan banyak ikan, dan melihat banyak terumbu karang yang indah, dan Pipi merasa senang. Karena ternyata ketika berani melakukan sesuatu, menyemangati diri, kita akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Asal yang dilakukan itu baik. Itu cerita tentang Pipi. Sampai ketemu ya di cerita selanjutnya ya. Tetap di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Untuk kalian, anak Indonesia, berani, jujur, hebat.